Oke, halo lo. Selamat datang di ngobrol-ngobrol di Akar Ilmiah. Cuman kali ini versi recorded. Mohon maaf karena satu dan lain hal kita nggak bisa live ntar malam. Tapi kita merasa ada beberapa pertanyaan mengenai varian baru Omicron yang kayaknya sebaiknya kita bahas sedikit supaya kita ada konteks gitu ya. Dan kemudian kita menemukan suatu paper yang menarik melanjutkan dari diskusi kita mengenai monkeypox minggu lalu. Mengenai zoonosis ya, yaitu proses infeksi yang sebenarnya ada di binatang, tapi kemudian bisa berpindah ke binatang lain dan salah satunya adalah mamalia gitu ya, yaitu manusia gitu. Jadi kita akan membahas ada paper yang berhubungan ternyata dengan climate change. Oke, jadi selamat datang di Akar Ilmiah. Kita dengan slogan kita cari ilmu sampai ke akarnya, co-founder oleh Dr. Antonia Paramita Bimetsai dan saya Ariel Pradipta. Sangat senang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kita bersama-sama bisa mendiskusikan ilmu dan mencari gitu ya uh, konteks dari berita ataupun yang kita dengar gitu ya dengan paper-paper atau dengan masukan-masukan keilmuan. Oke, kita masuk ya mengenai yang ini ya, varian Centaurus ya. Karena banyak di berita gitu ya munculnya tulisnya adalah namanya Centaurus gitu dan bahwa ini adalah varian yang merupakan BA275. Kalau teman-teman akademi udah familiar, BA itu adalah nama depannya varian Omicron ya, BA gitu ya. Kalau Delta adalah dulu B161.2, nama depannya tuh AY gitu ya. Ini sekarang jadi BA gitu ya. Kemudian ini banyak banget nih nama-nama Centaurus, tapi ada sedikit yang mau kita luruskan ya. Centaurus ini bukan nama resmi ya, bukan nama resmi. Jadi ini hanya keluar dari sosial media dengan niat sebenarnya adalah untuk membuat catchy name gitu ya, supaya memang meningkatkan kewaspadaan kita gitu ya, meningkatkan kita mengetahui gitu nih kayak ada sesuatu yang baru gitu ya. Dan uh, memang kita ketahui gitu ya bahwa WHO pun tidak menggunakan nama Centaurus ini dulu gitu ya karena selama ini penamaannya itu untuk varian-varian of concern itu mengikuti abjad Latin ya atau Yunani gitu ya abjad itu. Jadi sementara Centaurus ini nama itu nama galaksi. Jadi bukan demikian ya. Tapi Centaurus ini sebenarnya adalah untuk BA2.75 dan memang masalahnya adalah di negara-negara lain yang sedang meningkat jumlah infeksinya itu disebabkan oleh BA2.75 ini. Berhubung di Indonesia pun sekarang nih kayaknya udah mulai naik nih sedikit gitu ya. Walaupun setidaknya belum setajam pada saat Omicron, tapi mirip-mirip dengan saat Delta gitu ya. Moga-moga nggak kejadian. Jadi ya di sinilah gitu ya kita mulai uh, melihat gitu ya dan pentingnya untuk kita masih waspada bahwa seperti yang dikatakan di artikel ini juga that the pandemic is nowhere near over ya, belum berakhir gitu ya, belum berakhir. Oke, nah mengenai ini kita lihat gitu ya bahwa sebenarnya Centaurus varian ini bukan nama Centaurus ya, tapi karena memang kalau kita lihat di tracking SARS-CoV-2 variants yang dikeluarkan oleh WHO, saat ini yang circulating variant of concern-nya itu memang hanya Omicron. Karena yang lain itu udah hampir nggak pernah ketemu sama sekali. Lalu kita bisa melihat bahwa subvariannya itu ada yang dimonitor juga. Kita udah tahu mengenai BA4 ya dan BA5 karena sebenarnya sudah ditemukan dari Januari 2022 kemarin. Tapi memang belum sebanyak sekarang karena yang waktu itu adalah BA1 dan BA2 yang banyak ya. Nah, karena BA4 dan BA5 sudah banyak, maka kita bisa melihat paper-papernya seperti yang dulu seperti yang 3 minggu kita bahas ya, bahwa BA4 dan 5 bisa masuk ke dalam sel lebih cepat, menyebabkan gejala juga lebih cepat muncul gitu ya. Tapi tetap bisa diproteksi oleh vaksin yang sedang kita gunakan dan proteksinya itu tambah baik kalau misalnya kita menerima booster atau vaksin ketiga atau keempat. Makanya sekarang kalau misalnya kita mendapatkan kesempatan untuk menerima vaksin booster, mohon untuk kita bisa ambil gitu ya, terima. Kemudian, nah 275 ini dilaporkannya itu pertama di India Mei 2022, makanya sekarang udah bulan Juli sih, udah mau bulan Agustus, tapi belum banyak nih informasi yang bisa menunjukkan. Walaupun memang bagian-bagian dari virusnya udah ditandain gitu ya, kenapa dia mencurigakan dan dicurigai lah bagian-bagian mana yang mungkin bisa menambah gejala atau bisa menghindar dari
perlindungan baik kekebalan tubuh natural ataupun kekebalan tubuh yang dimunculkan oleh vaksin gitu ya. Tapi ketika nanti akan ada hasilnya tentu akan kita laporkan dan akan kita diskusikan di ngobrol-ngobrol, atau kalau misalnya nanti kita mulai terbiasa membuat recorded session seperti yang ditulis di atas itu, recorded session episode, kita bisa buat seperti demikian. Jadi memang saat ini betul ya BA2.75 ini sedang menjadi perhatian karena ada additional mutation juga dia tulis outside of the spike protein ya, dari bintang 33 ini dia tulis. Dan memang mutasi-mutasi ini yang sebenarnya menjadi perhatian ya, karena biasanya kalau spike itu kan eh, arah penelitiannya itu biasanya kemampuan dia menginfeksi, kemampuan dia masuk ke dalam sel. Tapi kalau di luar spike berarti ada hal lain nih gitu yang mungkin sudah pernah didiskusikan tapi belum pernah diselami, itu belum pernah digali lebih dalam lagi. Nah, sekali lagi memberitahukan bahwa informasi ini bisa dilihat di website World Health Organization tracking SARS-CoV-2 variants, dan kita akan selalu mengupdate kalau misalnya ada informasi lebih lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan, berhubung ini adalah video yang direkam gitu ya, nanti bisa ditaruh di komen, nanti akan kita coba jawab dari situ. Sekali lagi mohon maaf karena malam ini nggak ada yang live-nya, tapi semoga dengan rekaman ini kita bisa membantu menjawab sedikit mengenai ini ya, varian Centaurus ini gitu ya. Memang karena disebabkan oleh peningkatan kasus yang terjadi di India di bulan Mei 2022, maka menjadi varian under monitoring. Secepatnya ditemukan data lebih lanjut, akan kita update juga bersama-sama dengan teman-teman dari akademia. Nah, oke, kira-kira begitu. Oke, nah sekarang ini sedikit flashback ya ke minggu lalu. Kan minggu lalu kita agak membahas tentang monkeypox ya. Dan monkeypox itu sebenarnya adalah mirip dengan smallpox yang sebenarnya salah, belum. Jadi dia itu adalah viral zoonotic disease ya, ini dia namanya zoonotic atau zoonosis gitu. Jadi itu adalah terminologi yang digunakan kalau misalnya suatu infeksi itu berpindah dari yang tadinya menginfeksi binatang, dia berpindah ke infeksi ke binatang lain. Berhubung manusia adalah mamalia yang binatang juga, jadi sebenarnya bisa itu berpindah ke manusia juga. Seperti yang pernah kita ceritakan minggu lalu, monkeypox itu misunderstanding ya. Ketemunya memang di monyet, tapi sebenarnya itu adalah pada saat itu adalah setting penelitian di monyet. Aslinya monkeypox ini menginfeksi sebelumnya adalah rodents ya, baik dia tikus atau binatang pengklat gitu ya. Jadi bukan dia cuman muncul di monyet gitu ya, bukan misnomer. Nah, kita udah bahas ya minggu lalu bahwa ya masalahnya adalah sekarang vaksin smallpox-nya sudah dihentikan, sehingga mau diaktifasi lagi gitu ya program vaksin smallpox baik di Indonesia ataupun di seluruh planet gitu ya, di luar negeri gitu. Nah, salah satu pertanyaan yang muncul minggu lalu adalah kenapa sih ada virus yang berpindah gitu ya, atau penyakit gitu yang berpindah dari penyakit bisa pindah ke manusia ataupun ke binatang lain gitu. Dan memang jawabannya sih karena ada mutasi gitu ya, karena ada suatu perubahan, atau kadang-kadang bukan mutasi tapi karena dia memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam sel hewan lain, dia ketemu dengan hewan lain, dia ketemu dengan jenis makhluk hidup lain gitu ya. Lalu dia bisa masuk yang tadinya sih dia tidak menyebabkan penyakit gitu. Tapi karena kemudian dia berkembang biak di dalam lingkungan baru itu dan mungkin menemukan cara-cara baru gitu ya yang bisa memanipulasi sel itu. Karena kan virus pas masuk sel dia sebenarnya memanipulasi host, memanipulasi inang untuk bisa berkembang biak gitu ya. Nah, ternyata tentu itu bukan ada perhitungannya, tapi terus kita bertanya-tanya dong kayak kenapa kok bisa ada penyakit hewan gitu ke hewan lain ataupun ke manusia gitu. Kita sering dengar ya di berita-berita mengenai wet market atau pasar yang menjual hewan-hewan liar gitu ya, yang mungkin dari hutan dari mana gitu. Nah, ini ada suatu paper, oh ini mengenai vaksin tadi ya, sorry. Ini ada suatu paper yang kita temukan mengenai climate change, increase risk of cross-species viral transmission risk. Ini adalah bahasa mudahnya zoonosis, gitu ya. Jadi ini adalah paper yang sangat, menurut kita sih sangat keren ya, karena dia bisa menunjukkan ini
bayangin ya, ini diterimanya dari Januari 2020, tapi baru diterimanya April 2022. 2 tahun di dalam revisi. Tapi kemudian setelah diterima 28 April 2022 akhirnya dipublikasi. Hebat, gila. Perseverance sekali nih grup peneliti ini, jadi harus kita apresiasi. Oke, nah jadi memang benar ya ada sekitar 10.000 virus yang bisa menginfeksi manusia, tapi saat ini sebenarnya kebanyakan itu circulating silently, bener nih. Jadi dia berputarnya tuh kita nggak tahu gitu ya di hewan-hewan liar gitu. Nah, permasalahannya adalah karena ada climate change dan perubahan penggunaan tanah gitu ya, sehingga mulai banyak kejadian di mana manusia itu bertemu dengan hewan. Tapi sebenarnya belum sampai situ pun, antara hewan ketemu dengan hewan pun itu sebenarnya udah keadaan zoonosis gitu ya, di mana dia berubah, berpindah gitu. Contohnya adalah di sini dikatakan di daerah dengan density populasi yang tinggi, Asia ataupun Afrika, maka transmisi antar spesies itu meningkat sampai 4.000 kali. Bukan meningkat sih, ada sekitar 4.000 kali kejadiannya. Suatu prediksi gitu ya dari mereka. Nah, bayangin kayak biasa kita suka bilang, kalau virus COVID masuk ke badan kita, badan siapapun itu, dia akan menggunakan badannya itu untuk latihan gitu ya, untuk menemukan cara yang terbaik untuk bisa supaya kita nggak sakit, tapi dia bisa menyebar sebanyak mungkin gitu ya, bertahan hidup gitu. Nah, sama mengenai zoonosis ini juga begitu. Semakin dia memiliki banyak kesempatan untuk berubah, untuk dia hinggap di binatang-binatang baru, maka semakin tinggi kemungkinannya untuk dia menyesuaikan diri dengan host yang baru itu ya, dengan inang baru itu. Nah, ini yang seru adalah misalnya ini ya, dia memperhitungkan daerah-daerah yang novel viral sharing. Jadi novel itu maksudnya suatu virus dari binatang tertentu belum pernah ketemu di binatang B, akhirnya novel gitu, baru kejadian gitu di spesies itu. Kalau yang misalnya ada virus atau ada penyakit yang di beruang gitu ya, ketemunya beruang-beruang lagi ya nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa sih, tetap apa-apa. Cuman cuman bukan kejadian yang kita cari ini, bukan zoonosis. Tapi misalnya beruangnya ketemu dengan burung, atau beruangnya ketemu dengan sapi, atau beruangnya ketemu dengan manusia gitu ya. Lalu tularan yang tadinya cuma di beruang gitu. Nah, itulah novel gitu ya baru. Nah, dari 2 peta ini aja kita bisa lihat ya, yang paling terang itu kok Indonesia ya. Ini terang banget ini, woy, ada sampai merahnya gitu. Apa bedanya yang atas sama yang bawah? Yang atas itu adalah dengan katanya tanpa intervensi climate change. Jadi kita nggak simulasinya dengan tidak berusaha menghentikannya sama sekali gitu. Lalu kalau misalnya ada sedikit mempertahankan gitu ya untuk mencegah gitu, memang agak lebih baik ya di daerah Amerika Selatan dan di daerah Afrika Selatan. Tapi di Indonesia tetap aja sih merah-merah gitu. Gawat banget ini, gimana ini? Jadi viral sharing events itu terjadinya tinggi sekali nih di Indonesia gitu ya. Nah, terus ini juga menarik, dia melihat binatang apa sih yang paling memungkinkan gitu untuk menyebarkan gitu ya. Dan lucu juga, jadi mereka punya networknya antara antara hewan-hewan ini gitu, dan mereka melihat bahwa misalnya antara monyet atau tikus gitu ya, atau kelelawar. Nah, ternyata kelelawar itu cukup tinggi gitu kemampuannya untuk menyebarkan ke eh, hewan-hewan lain gitu. Dan walaupun tikus juga tinggi, besar gitu, tapi mereka memperhitungkan bahwa karena si kelelawar ini bisa terbang, jadi dia mengatakan di sini bat yang menjadi kayak perhatian mereka gitu ya untuk penyebaran ini gitu. Bats disproportionately drive future novel viral sharing. Jadi kelelawar nih kayaknya yang bakal jadi permasalahan gitu ya. Tapi bukan berarti terus kita membabat semua kelelawar gitu ya. Bukan itu maksudnya penelitian ini, tapi untuk kita mewaspadai gitu ya, dan melihat gitu itu kejadian. Nah, mungkin yang ingin apa ya, yang paper ini sebenarnya itu juga mau menunjukkan bahwa perubahan-perubahan ini justru sebenarnya harusnya bisa kita bukan cegah lah gitu ya, tapi kita waspadai gitu ya.
Sekarang kita udah tahu daerah-daerah mana dengan segala keragaman biodiversitasnya dan dengan segala keragaman masalahnya juga untuk mencegah climate change terjadi di daerah-daerah tersebut. Sekarang kita tahu sebenarnya banyaknya spesies apa aja sih gitu yang bisa menjadi reservoir penyakit-penyakit itu gitu. Jadi sebenarnya sih tujuannya adalah mereka untuk bisa mencari itu gitu ya, untuk bisa memonitor hal tersebut. Memang mendiskusikan paper seperti ini harus melihat konteksnya gitu ya. Nggak ada sedikit pun pembahasan di dalam paper seperti ini yang kemudian mengatakan ini binatang masalah, hancurkan gitu. Nggak ada. Tapi justru untuk mencari cara gimana cara untuk kita bisa hati-hati gitu. Bisa coexist gitu ya dengan lebih baik gitu. Nah, ini juga novel viral sharing. Nah, tadi kan baru bilangnya antara binatang gitu ya. Mereka ngeliatnya antara binatang nih. Gimana kalau dengan human population center dengan manusianya? Memang ketika memperhitungkan populasi manusia dan lokasi dari kegiatan manusia, nggak cuman ya walaupun Indonesia tetap merah gitu ya, tapi akhirnya kelihatan bahwa masalahnya itu nanti nggak cuman kena ke negara-negara seperti Indonesia ataupun di Afrika gitu ya, daerah-daerah Afrika ataupun di daerah-daerah Amerika Selatan gitu. Sebenarnya ada juga daerah-daerah lain ya, Asia Timur, uh, maksudnya sorry, uh, India gitu ya, terus daerah Asia Tenggara tapi banyak juga ya ternyata memang. Terus daerah Amerika juga, Amerika Tengah dan Amerika Utara sebenarnya juga tetap memiliki permasalahan gitu bahwa um, viral sharing event ini dan human population center yang beneran sampai ke manusia gitu ya. Nah ini menarik karena kita ke minggu lalu abis ngomongin monkeypox dan monkeypox itu kejadiannya kan zoonosis yang terjadi di tahun 1950-an. Nah karena semakin dekat nih ya waktunya gitu ya dengan sekarang, jadi mereka bisa menunjukkan gitu di sini, bentar ya kita lihat di sini, zoonotic emergence and human health gitu ya. Nah, di sini dia bisa tulis bahwa seperti simian immunodeficiency virus atau SARS-CoV spillover dari civet ya, dari musang ataupun dari kelelawar gitu. Kemudian dia bisa semacam apa ya, bukan menyarankan sih, tapi dia menunjukkan bahwa mau lewat manapun tersebarnya, memang tropical hotspot ini yang akan muncul banyaknya di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi di tahun 2070. Nah, terus gimana nih? Ini menarik banget nih judulnya. The Effect of Climate Change Mitigation. Itu juga lucu banget. Jadi kalau kita lihat di sini dengan segala upaya kita pun saat ini untuk bisa mengurangi encounter-nya gitu ya. Untuk bisa mengurangi kemungkinan virus suatu makhluk membawa penyakit ketemu dengan makhluk lain yang belum pernah ketemu penyakit itu, uh, ternyata ini kayaknya di saat di poin ini uh, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaannya gitu. Terutama jadi kayak dengan mencegah ketemunya hewan-hewan itu dengan penyakit-penyakit itu gitu sayangnya. Tapi ya ini dia nih. We caution, kita perhatikan bahwa ini should not be interpreted, jangan dilihat ini sebagai justifikasi untuk tidak melakukan apa-apa, justification of inaction, atau possible upside untuk unmitigated warming gitu ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba jadi mass deforestation tadi justru ngancurin binatang gitu, atau gimana caranya gitu ya. Nah, memang banyak hal lah yang bisa kita perbaiki, makanya our results highlight the urgency. Gimana caranya untuk bisa melakukan wildlife disease surveillance system. Ini yang menarik ya, bahwa dia memberikan saran gitu. Bukannya terus kita menyerah gitu, tapi ada caranya untuk public health infrastructure yang baik dan untuk wildlife surveillance yang baik sehingga kita bisa beradaptasi gitu ya dengan
climate change ini, climate change adaptation. Menarik banget, menarik. Nah, tadi ada sedikit yang mau kita bahas lagi, ya bisa di sini sih. Sekali lagi jangan lupa juga, ini jangan sampai kita mau mengutip dari penulis ya. Jangan sampai kemudian ini menjadi kita langsung bilang kayak, oh ini gara-gara climate change ada COVID gitu ya. Mungkin ada benernya, tapi bukan itu gini dia. We caution against over-interpreting our results as explanatory of the current pandemic. Jadi bukan, mereka membuat paper ini bukan kayak ini gara-gara ini nih gitu ya, ada pandemic ini gitu. Memang climate change akan uh, menyebabkan lebih banyak pertukaran penyakit ini gitu. Tapi ada banyak faktor lain yang harapannya masih di dalam kekuatan kita gitu ya untuk bisa menangani. Kira-kira demikian sih. Ada satu sih sebenarnya yang menarik. Ini dia project ya belum ada lagi sih. Ya, kita kembali ke sambil menutup kita lihat di paper ini aja deh. Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Mohon maaf karena kita nggak live. Tapi moga-moga hari ini kita bisa cukup membahas gitu ya, menunjukkan mengenai ini varian baru nih ya, katanya Centaurus nih ya. Sebenarnya adalah BA2.75 nih ya, ada di sini ya, ada di sini. BA2.75 yang memang memiliki perubahan-perubahan yang cukup menarik dan mungkin belum diteliti lebih lanjut gitu ya, karena dia bukan di spike gitu ya, additional mutation bukan di spike. Lalu memang menjadi perhatian karena menyebabkan peningkatan kasus yang banyak di India Mei 2022. Namun sayangnya karena waktunya masih terlalu dekat, belum banyak data lain yang bisa kita bagikan. Sekali lagi, kalau mau bilang namanya Centaurus, ya silakan aja. Tapi kita sama-sama tahu nih ya di akar ilmiah, nama aslinya belum ada ya. Jadi 2.75 uh, Centaurus itu adalah upaya untuk meningkatkan kewaspadaan kita gitu ya, keawasan gitu. Lalu sedikit mengenai monkeypox lagi, bahwa ya dia adalah salah satu penyakit yang zoonosis, yang sebenarnya adalah infeksi dari binatang lalu berpindah ke binatang lain atau termasuk ke manusia, yang resikonya akan meningkat, bukan resiko, jumlah kejadian itu akan meningkat berhubungan dengan perubahan iklim ya, atau climate change. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung taruh aja di komen. Nanti akan kita usahakan untuk kita jawab, baik tulisan ataupun di minggu depan kita buat video lagi atau kita live gitu ya untuk diskusi. Dan semoga kita semua sehat-sehat selalu. Salam sehat semuanya, cari ilmu sampai ke akar ya. Thank you.